Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Muhammad Radian Nur Alamsyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dan teman-teman kelas Biologi 1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul Karakteristik Media Pembelajaran Audiovisual beserta contohnya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri Eka Febriana, 2. Rahmawati Eka Novianti, 3. Maranata Agustina, 4. Ninda Cahyani, 5. Putri Ayu Widyastuti, 6. Vira Maulana Rizkyawati. Pada pertemuan kali ini, cakupan materi yang akan kami bahas ada media pembelajaran audio dan media pembelajaran audiovisual. Baik, langsung saja untuk cakupan materi yang pertama adalah media pembelajaran audio. Media audio adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran. Indera pendengaran di sini merupakan alat utama dalam penggunaan media ini, di mana pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal yang berbentuk kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal, sehingga antara pengirim pesan dengan penerima pesan bisa memahami makna dari lambang auditif tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dari media pembelajaran audio. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. 3. Dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. 4. Dapat mengatasi masalah kekurangan guru. 5. Sifat komunikasinya hanya satu arah. 6. Sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. 7. Pesan atau informasi atau program terikat dengan jadwal siaran. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninda. Kepada Ninda dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada contoh media pembelajaran audio. Media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh media audio seperti 1. Radio, 2. tape recorder. 1. Radio. Radio adalah alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Pada dasarnya, siaran radio dalam program belajar mengajar berfungsi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi audio, membuat suasana belajar menjadi lebih hidup, dan meningkatkan kemampuan apresiasi dan imajinasi terhadap kejadian atau peristiwa yang sedang disiarkan. Kelebihan radio. Program siaran dapat direkam dan isi pesan dapat dipergunakan berulang kali dengan konsisten. Yang kedua, daya jangkauannya luas sehingga dapat menjangkau daerah terpencil. Yang ketiga, harganya terjangkau. Yang keempat, dapat dipindah-pindah. Yang kelima, program dapat diedit sesuai dengan dikehendaki. Yang keenam, dapat menyajikan laporan-laporan seketika. Yang ketujuh, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang kedelapan, dapat memberikan suasana alam nyata dengan berbagai teknik dan efek suara, cocok untuk mengajarkan musik, sejarah, drama, dan bahasa. Yang kesembilan, dapat menyiarkan kejadian khusus. Kekurangan radio. Non-media juga memiliki keterbatasan, antara lain yang pertama, penyesuaian jadwal siaran dan jadwal sekolah umumnya sulit. Yang kedua, sifat komunikasinya satu arah. Yang ketiga, hanya menggunakan medium audio saja. Yang keempat, sulit dikontrol. Artinya pendengar tak dapat menghentikan siaran sebentar untuk berdiskusi atau minta untuk mengulas bagian yang kurang jelas. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ninda. Yang kedua itu ada tape recorder. Apa sih itu tape recorder? Tape recorder adalah media audio dengan alat perekam. Tape recorder ini sangat cocok untuk pembelajar menyimak, sehingga menguntungkan bagi siswa yang cenderung belajar secara auditif. Tape recorder ini mempunyai kelebihan, namun juga memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan dari tape recorder yang pertama yaitu
tape recorder sudah menjadi peralatan yang sangat lumrah dalam rumah tangga, sekolah, mobil, bahkan di toko kelontongan, karena harganya yang cenderung terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaannya dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, rekaman dapat digandakan untuk keperluan perorangan, sehingga pesan dan isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, merekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan secara berulang-ulang. Jadi dengan menggunakan tape recorder ini itu seperti kita mendengarkan rekaman suara kita sendiri gitu. Terus yang keempat, rekaman memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan diri sendiri sebagai alat diagnosis guna membantu meningkatkan keterampilan mengucapkan, membaca, dan mengaji atau berpidato. Dan yang terakhir, pengoperasian tape recorder itu relatif mudah, jadi nggak sulit-sulit amat lah. Terus selanjutnya ada keterbatasan dari tape recorder. Selain memiliki kelebihan, tape recorder juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama nih, misalnya dalam suatu rekaman sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi. Jika pesan atau informasi itu berada di tengah-tengah, maka akan memakan waktu lama untuk menemukannya. Kemudian ada juga kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam, menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berada dengannya. Kemudian yang ketiga, rekaman hanya memberikan konsumsi suara saja, jadi kita itu nggak bisa lihat gambar, cuma bisa dengar suara tok. Terus komunikasinya hanya satu arah saja, nggak ada lawan ngomongnya. Kemudian pita kaset suara memiliki kekuatan terbatas dan tidak memiliki jangkauan yang luas. Selanjutnya kita berpindah ke karakteristik media pembelajaran audiovisual. Apa sih pembelajaran audiovisual? Bagaimana pembelajaran audiovisual itu? Pembelajaran menggunakan teknologi audiovisual adalah satu cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Menurut Arsyad, pada tahun 2011, beliau mengemukakan bahwa media audiovisual memiliki beberapa karakteristik, di antaranya itu yang pertama, mereka biasanya bersifat linear. Linear di sini itu maksudnya mereka selalu berkembang, mengalami perkembangan gitu ya. Terus yang kedua, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Visual yang dinamis itu bentuknya diam, cuma suara doang. Yang ketiga, mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, mereka merupakan gambaran fisik dari gagasan real atau abstrak. Terus, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif, di mana prinsip psikologi behaviorisme ini menekankan pada pola perkembangan pikir pada siswa. Terus yang terakhir, umumnya mereka berorientasi pada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan presentasi dari Putri Ayu. Yang selanjutnya ada contoh media pembelajaran audiovisual. Yang pertama ada audiovisual gerak, video, film bersuara, dan televisi. Yang kedua audiovisual diam, ada film bingkai suara, slide bersuara, gabungan slide atau film bingkai. Yang pertama ada audiovisual gerak. 1. Video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat
informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video, tapi tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Berikut ada contoh gambar video untuk pembelajaran. Yang kedua ada film bersuara. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. Umar Hamalik mengemukakan prinsip pokok yang berpegang kepada 4R, yaitu the right film in the right place at the right time, used in the right way. Yang pertama ada kelebihan, yaitu film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. Dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Penggambarannya bersifat 3 dimensional. Dan yang terakhir, suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Yang kedua ada kekurangan. Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar, sedangkan penghentian sementara pemutaran film akan mengganggu konsentrasi siswa. Yang kedua, siswa tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Apa yang telah lewat sulit untuk diulang kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Biaya pembuatan dan perawatannya cukup tinggi dan mahal. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nata. Silakan Nata. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rahmawati Eka. Untuk yang ketiga itu ada televisi. Televisi adalah media yang menyajikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual serta unsur gerak di dalamnya. Televisi sebagai media lembaga penyiaran telah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Banyak siaran televisi yang khusus menginformasikan atau menyiarkan pesan-pesan materi pendidikan dan pengajaran yang disebut televisi pendidikan atau educational television. Kelebihan dan kekurangan televisi untuk yang pertama yaitu nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitahuan itu sangat cepat dengan kekuatan media televisi, yaitu menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel, dan fiber yang dipancarkan melalui satelit. Televisi juga memberikan informasi atau berita yang disampaikan secara singkat, jelas, dan sistematis. Yang ketiga, sifat televisi yang transitory, maka dijadikan isi pesannya tidak dapat dimemori oleh pemirsa. Dan yang keempat, kekurangan televisi juga tidak bisa melakukan kontrol sosial dan pengawasan secara sosial langsung dan vulgar seperti hal media cetak. Di sini ada contoh audio visual YAM. Yang pertama ada film bingkai suara atau sound slide. Adalah suatu film berukuran 35 mm yang biasanya dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci tersebut dari karton ataupun plastik. Sebagai suatu program film bingkai sangat bervariasi. Panjang pendek film bingkai tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan materi yang ingin disajikan. Ada program yang selesai dalam 1 menit, tapi ada pula hingga 1 jam atau lebih. Namun yang lazim satu film bingkai bersuara atau soundslide ini lamanya berkisar antara 10-30 menit. Dilihat dari ada tidaknya rekaman suara yang menyertainya. Program film bingkai bersuara termasuk dalam kelompok media audiovisual, sedangkan program tanpa suara termasuk ke dalam kelompok media visual. Untuk yang kedua itu ada gabungan slide atau film bingkai. Dengan tape radio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Sistem multimedia ini serbaguna, mudah digunakan dan cukup efektif untuk pembelajaran perorangan dan belajar mandiri. Jika didesain dengan baik, sistem multimedia, gabungan slide, dan tape dapat membawa dampak yang dramatis dan tentu saja dapat meningkatkan hasil belajar. Media pembelajaran gabungan slide dan tape dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar,
guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Untuk contoh yang ketiga itu slide bersuara merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam memahami konsep abstrak yang menjadi konkret atau mengkonkretkan suatu yang bersifat abstrak tersebut. Dengan menggunakan slide bersuara ini sebagai media pembelajaran, dalam proses belajar mengajar dapat menyebabkan semakin banyak indera siswa yang terlihat. Dengan demikian, banyaknya indera yang terlibat, maka siswa lebih mudah memahami suatu konsep. Slide bersuara dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari beberapa aplikasi komputer. Contohnya itu yang seperti PowerPoint, Camtasia, dan Windows Movie Maker. Slide bersuara memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, gambar yang diproyeksikan secara jelas akan lebih menarik perhatian. Yang kedua, dapat digunakan secara klasikal maupun individu. Yang ketiga, isi gambar berurutan. Jadi dapat dilihat berulang-ulang serta dapat diputar kembali sesuai dengan gambar yang diinginkan. Yang keempat itu pemakaian tidak terikat oleh waktu, dan yang terakhir, gambar dapat didiskusikan tanpa terikat waktu serta dapat dibandingkan dengan satu yang lain tanpa melepas film dari proyektor tersebut. Baik, saya Vira akan melanjutkan penjelasan dari Nata. Dapat dilihat ya di slide ini ada gambar dari beberapa media audiovisual yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada film bingkai yang termasuk audiovisual diam, ada TV yang termasuk audiovisual gerak, dan juga ada video yang juga termasuk audiovisual gerak. Lalu ada contoh gambar dari media pembelajaran audio, yaitu ada radio dan juga ada tape recorder. Kesimpulan dari penjelasan kami yaitu, media audio adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran. Contoh, media audio seperti radio, tape recorder, dan lain-lain. Pembelajaran menggunakan teknologi audiovisual adalah salah satu cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Audiovisual terbagi menjadi dua, yaitu audiovisual gerak, contohnya video, film bersuara, dan televisi. Lalu audiovisual diam, contohnya film bingkai, slide bersuara, gabungan slide, atau film bingkai. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan penjelasan dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.